Ya, peran tanaman pangan sangat luas. Yang pertama, pemasok pangan kebutuhan penduduk 273 juta jiwa penduduk. Itu berasal dari pangan pokok utama beras. Di samping itu juga kita punya yang lain. Ada kedelai, ada jagung, ada ubi kayu atau singkong, ada tales, ada sorghum dan yang lainnya. Itu semua berkontribusi pangan lokal terhadap itu. Kemudian juga peran yang berikutnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanaman pangan pada kuartal 2 2020 sangat luar biasa, lebih tinggi dibanding tahun lalu, tumbuh 9%. Kuartal 3 itu tumbuh 7% dan memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Nah, kita tunggu nanti di kuartal 4 ini kan segera berakhir, pertumbuhannya kayak apa kontribusinya. Kemudian juga berkontribusi terhadap ekspor. Memang ekspornya luar biasa, terutama didukung dari ekspor kacang hijau dan porang, nilainya sekitar 3 triliun lebih, tumbuh 55% dibanding tahun lalu. Di samping itu di tanaman pangan juga nilai tukar petani itu salah satu ukuran. Posisi sekarang Januari Oktober ini 101,5 lah, jadi di atas 100. Kemudian juga dalam hal menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja tanaman pangan itu melibatkan sekitar 33,4 juta jiwa atau jiwa petani, kemudian juga sekitar 20,3 juta rumah tangga petani dan sebagian besar tanaman pangannya itu padi. Nah, itu terkait dengan peran-peran terhadap perekonomian. Kemudian terobosan-terobosan yang dilakukan selama setahun terakhir, yang pertama ini sangat luar biasa, perluasan areal tanam baru padi 250.000 hektar. Nah, ini di lahan-lahan yang nggak pernah ditanami padi, terutama lahan kering, tanda hujan kita tanami sehingga berkontribusi terhadap produksi. Kemudian juga pengenalan indeks pertanaman kita supaya meningkat dan memproduksi beras Inpari Nutrizing. Ini Inpari Nutrizing itu kandungan zincnya tinggi untuk mengatasi stunting. Tahun ini kita tanam 10.000 hektar. Nah, itu sangat luar biasa. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memacu juga kita kembangkan juga yang lain seperti kedelai, sorghum, jagung, dan ini favoritnya porang. Nah, itu yang kita kembangkan. Kemudian untuk tahun depan ya, tahun 2021 ini sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, kita mulai mengenalkan indeks pertanaman IP atau disingkat IP 400. Artinya dalam satu tahun 4 kali tanam, 4 kali panen. Kita coba dulu sekitar 10.000 hektar tahun depan di beberapa kabupaten. Kemudian kegiatan yang tahun ini sudah berjalan dengan baik, perluasan areal tanam baru di luar existing, kita kembangkan lagi 2 kali lipat sekitar 500.000 hektar. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas dan luasan juga, itu akan dikembangkan IP, indeks pertanaman, yang biasa 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 3, itu sekitar mendekati 1 juta hektar. Itulah program-program yang besar, di samping yang dilakukan selama ini seperti food estate. Food estate capaian yang sekarang dibangun di Sumba Tengah, kemudian di Pulau Buru, dan yang lainnya. Tahun depan arahan Pak Menteri setidaknya 1 provinsi 1 lokasi food estate atau program prioritas. Kemudian juga terkait dengan korporasi petani. Tahun ini target 130 titik korporasi petani sudah berjalan, yang sudah berkembang 53, sisanya penumbuhan. Tahun depan kita tingkatkan lagi. Kinerja tanaman pangan ini juga didukung pada tahun 2020 ini, produksinya cukup tinggi. Kemudian PDB itu juga salah satunya berkat serapan KUR, kredit usaha rakyat tanaman pangan, itu mencapai 16 triliun. Itu jauh di atas target 14 triliun, lebih tinggi. Nah, itulah yang menggerakkan ekonomi petani, terutama padi itu menyerap hampir 10 triliun lebih. Sisanya untuk jagung, ubi kayu, dan yang lainnya. Ketersediaan pangan pada akhir Desember 2020 ini, stok beras minimal 6,5 juta ton, lebih tinggi dibanding tahun lalu. Artinya apa? Pada akhir Desember ini kondisi beras cukup, bahkan berlebih.
Ini tersebar ada di stok di Bulog sekitar 1 juta ton, ada juga yang di penggilingan 1,0 sekian juta ton, kemudian juga di rumah tangga petani 5,3 juta ton, dan sisanya ada di pasar, di hotel, restoran maupun catering. Itu sebarannya. Produksi ini didukung waktu kemarin itu karena serapan kur yang tinggi tadi. Untuk padi itu 10,4 triliun sehingga bisa menggerakkan ekonomi untuk pertumbuhan padi dan juga program-program peningkatan indeks pertanaman dan perluasan area tanam baru. Kemudian kondisi ketersediaan untuk jagung pada akhir Desember 2020 ini juga surplusnya besar sehingga stok akhir Desember untuk industri pakan ternak ada 1,5 juta ton aman, dan nanti mulai Februari, Maret dan seterusnya akan panen raya bersamaan dengan panen raya padi sehingga berkelanjutan aman hingga tahun 2021 pun sudah kita siapkan ketersediaan pangan, beras, jagung dan lainnya dalam jumlah yang cukup. Berikutnya mengenai terobosan-terobosan yang dilakukan baik tahun ini maupun tahun depan, ini sesuai kebijakan Bapak Menteri Pertanian. Terobosan yang pertama, perluasan areal tanam baru. Tahun ini sudah ditanam 250.000 hektar, tahun depan dikalikan 2 kali lipat 500.000 hektar. Kemudian tahun depan 2021 terobosan barunya adalah pengenalan indeks pertanaman 400 atau IP 400, jadi tanam 4 kali, panen 4 kali dalam setahun. Nah, ini merupakan hal yang baru, sudah kita siapkan dengan baik bersama daerah dan beberapa lokasi petani semua kabupaten. Sasaran tahun depan 10.000 hektar minimal itu. Kemudian terobosan yang keempat ini terkait dengan Kostraling, Komando Strategi Penggilingan untuk menangani aspek hilir di padi. Jadi Kostraling ini adalah memperkuat para penggilingan dengan diberi kemudahan dan akses, kita fasilitasi akses kur yang sudah kita fasilitasi tahun 2020 ini ada sekitar 18.000 penggilingan atau rice milling unit, akses kurnya sekitar 870 miliar. Dari 18.000 ini mampu memproduksi gabah menjadi beras sekitar 3,7 juta ton. Stok yang ada di penggilingan yang kita bina di Kostraling pada akhir November kemarin 138.000 ton. Nah, di samping terobosan itu ada terobosan yang kelima, yaitu pengenalan dalam rangka distribusi benih padi dan jagung yang berkualitas. Dalam kemasan sekarang sudah ditempelin barcode baik untuk padi dan jagung. Tahun depan seluruh pengadaan APBN itu benih padi dan jagung kita kasih barcode sehingga traceable. Petani, petugas lapangan yang menerima benih bisa ngecek dari mana sumber benihnya, masa kadaluarsanya, jenis varietas dan seterusnya bisa, dan itu cukup dengan HP. Nah, itu dilengkapi dengan aplikasi yang ada di pusat sehingga itu juga bermanfaat bagi kita untuk memantau peredaran, bagi perusahaan juga bermanfaat, bagi petani pun juga bisa mengetahui tadi asal-usul benihnya dan hasilnya kayak apa kalau benih kayak gini. Ini semakin mudah karena cukup menggunakan HP yang dimiliki petugas lapangan, penyuluh, semua terkoneksi. Dan ini merupakan terobosan yang selama ini belum pernah ada. Itu saya kira beberapa pokok terobosan yang akan dilakukan.